Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sadiqul Wa'dul Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Fattakullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Pada hari ini kita semua bergembira dan sekaligus bersedih. Bergembira karena telah melaksanakan ibadah yang telah Allah wajibkan, telah menyempurnakan sebagian daripada rukun Islam, yaitu shaum Ramadan, dan bersedih telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dan kita berharap cemas, apakah usia kita tiba sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Inilah suasana yang tak bisa digambarkan lagi. Penuh suka tapi penuh duka, penuh sedih dan penuh gembira tapi penuh cemas. Namun mudah-mudahan
dengan disempurnakannya salat dengan selama Ramadan, yang kemudian dilanjutkan penyempurnaannya dengan salatul Id, dan mendengarkan 2 khutbah. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita sampai berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemenangan yang kita rasakan hari ini adalah kemenangan sebagian kecil, kemenangan secuil dari kemenangan PR besar umat Islam untuk menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, untuk menjadi tuan rumah di negeri yang mayoritas beragama Islam ini. Kemenangan itu belum dirasa penuh karena andil umat Islam belum dirasa dalam pemerintahan. Inilah yang diperlukan saat ini, yaitu persatuan dan kesatuan yang tidak boleh bisa diganggu oleh kaum munafik, oleh kaum jahil yang bodoh, atau kaum kafir yang memerangi, atau kaum munafik yang menyusup, atau pengkhianat yang bergumlat, atau kaum kafir musyrik dan syaitan dan sejenisnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam Al-Quran bertaburan ayat yang memperingati innahu lakum aduwwum mubin, innahu lakum aduwwum mubin, innahu lakum aduwwum mubin. Mereka itu musuh yang nyata bagimu, musuh yang nyata bagimu, musuh yang nyata bagimu. Lakum aduwwum mubin, aduwwum mubin, aduwwum mubin. Siapakah yang dimaksud musuh yang nyata? Maka para alim ulama menggariskan ada 4 musuh yang nyata bagi umat Islam saat ini. Yang pertama tentu syaitan yang selalu mengganggu dan membisikinya. Adapun di bulan Ramadan, yang katanya setan dibelenggu, yang katanya setan dikerangkeng, yang katanya setan tak bisa berkutik, betul hadisnya. Namun aplikasinya bagi kita sekalian sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi pola. 11 bulan mengikuti syaitan, maka ketika syaitan dikurung 1 bulan, tabiat itu telah menjadi mendarah daging. Itu sebabnya korupsi tetap terjadi, minuman keras tetap laku, pelacuran tetap dikunjungi. Katanya setan dibelenggu. Setan dibelenggu karena telah melatih tentara-tentaranya, telah melatih pasukan-pasukannya selama 11 bulan. Selama 11 bulan korupsi. Walaupun setan pergi sebulan, walaupun setan pergi 3 bulan, walaupun setan pergi setahun, yang 11 bulan korupsi akan lanjut walaupun bulan Ramadan tetap korupsi. Demikian pula yang mabuk-mabukan, walaupun setan dibelenggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 10 tahun. Kalau 11 bulan selama-lamanya, selama 11 bulan terus mengikuti langkah syaitan, maka tentu 1 bulan berikutnya akan terjadi. Inilah fenomena yang terjadi. Ramadan penuh di awalnya, Ramadan sepi di tengahnya, Ramadan asing di akhirnya, dan penuh kembali ketika Idul Fitri. Mudah-mudahan ini bagian pelajaran buat kita, musuh yang pertama, agar tahun depan tidak terjadi lagi. Musuh yang kedua adalah kaum kafir yang memerangi secara terang-terangan. Mereka telah dengan sengaja melakukan penyerangan baik di sosial media maupun di pengadilan-pengadilan dengan tidak adilnya, maupun di pemerintahan-pemerintahan yang senantiasa menyudutkan sebagian daripada umat Islam, apalagi yang disudutkan para alim ulama, para habaib, para kiai. Lihatlah hari ini saudara, belum pernah kita saksikan orang saudara-saudara kita yang beragama Kristen mencela pendetanya. Belum pernah kita saksikan orang-orang biksu saudara yang Hindu mencela biksunya. Belum juga kita saksikan orang-orang Katolik menghina Bunda Maria, menghina salibnya, menghina gerejanya. Tapi hari ini kita saksikan ada orang-orang yang nyaru beragama Islam tapi mencela ulama, mencela kiai, mencela habaib, bahkan berlaku tidak adil kepada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagian daripada orang kafir munafik yang selalu bersembunyi dengan berbaju agama Islam. Kaum yang 3 musuh Islam itu adalah kaum orang-orang yang pengkhianat. Mereka munafik, mereka mengharapkan rupiah, mereka mengharapkan gulden kalau zaman dulu. Kenapa saya katakan gulden? Karena kemunafikan dan pengkhianatan ini terus terjadi dari masa ke masa. Kita tahu bahwa Tengku Cikditiro adalah pahlawan Islam, di mana Belanda kafirin tidak akan pernah bisa menembus perang Sawil di Aceh. Tapi lihatlah yang terjadi. Justru
Tengku Cikditiro tewas di tangan umat Islam yang membubuhi racun di dalam minuman Tengku Cikditiro. Betapa berbahayanya kaum munafik yang menyaru. Walaupun sholat di antara kita, Allah telah peringatkan, "Wa qamu ila shalah, qamu kusala." Kau lihat mereka sholat, tapi mereka sholat pura-pura, mereka sholat dengan malas, ra'un, mereka riak dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau kita lihat di bumi pertiwi ini, demikian pula yang terjadi pada Jenderal Sudirman. Tak mudah ditempuh, tak mudah diketahui tempat persembunyian perang gerilya Jenderal Sudirman. Tapi apalah cur yang terjadi? Justru anak buah Jenderal Sudirman sendiri yang menunjukin kepada Belanda demi gulden dan demi satu setel seragam, rela menjadi pengkhianat, menunjukkan tempat persembunyian Jenderal Sudirman. Sebagai orang Betawi, kita juga sama-sama tahu bagaimana tewas terbunuhnya pahlawan Betawi Si Pitung dari Marunda. Anak buahnya pula bersekongkol dengan Belanda karena mengharapkan jabatan Demang. Demikian pula pahlawan Kemayoran Jiih. Kita tahu bagaimana beliau tertangkap. Demikian pula dari Condet Tong Gendut yang merupakan simbol pahlawan terhadap Belanda di daerah Condet. Demikian pula guru Khalid Gondang Dia. Demikian pula guru Marzuki bin Mirsad dari Cipinang. Demikian pula guru Naim dari Cipete. Demikian pula para guru-guru yang telah tewas. Sebagian besar dikhianati oleh anak buahnya, sebagian demi jabatan Demang, demi satu setel seragam yang menjilat kepada penjajah Belanda. Musuh yang ketiga ini paling sembunyi di antaranya. Bahkan kalau kita menengok sejarah, bukankah yang membunuh Sayyidina Umar ibn Khattab adalah Abu Lu'lu' al-Firauz, orang yang senantiasa bersama dengan Sayyidina Umar ibn Khattab? Bukankah penghasut yang menewaskan Sayyidina Utsman bin Affan adalah salah seorang gubernur Mesir, yaitu Abdullah bin Abu Bakar yang bersekongkol dengan Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Demikian pula yang membunuh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, dialah Abdurrahman ibn Muljam, orang yang hafal Al-Quran, orang yang senantiasa salat di belakang Sayyidina Ali. Mereka adalah para pahlawan Islam yang tak bisa disentuh karena luar biasa keberaniannya. Orang kafirin pun takut, musyrikin pun lari, Quraisy pun tak berani mendekat. Tapi munafik berani mendekat untuk menyiasati, untuk membunuh. Demikian pula para pahlawan-pahlawan Islam selama masa Habbasyah maupun Umayyah maupun Bani Utsmaniyah. Apakah ini tidak ambil pelajaran buat kita semua? Hati-hatilah, pilihlah, telitilah. Dan di antara musuh yang keempat adalah orang mukmin yang dengki, orang mukmin yang bodoh, yang senantiasa percaya dengan sekedar sosial media, yang yakin tanpa tabayun hanya dengan melihat musuh-musuh Islam berkeliaran di sosial media. Inilah musuh yang keempat yang harus kita waspadai, saudara, demi persatuan dan kesatuan yang tidak boleh lepas. Lihatlah, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan umat Islam jangan pernah diartikan sebagai sebuah pengkhianatan. Perbedaan-perbedaan ini adalah rahmah, perbedaan cara pandang, perbedaan cara perjuangan, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara bersikap. Semuanya adalah bagian daripada rahmat Allah. Yang penting tetap bertujuan satu, bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam khilafiyah, dan berjamaah dalam ibadah. Tiga yang mesti kita pegang, tidak boleh lepas. Inilah makna, inilah intisari daripada yang Rasulullah sampaikan, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling hasut, jangan saling nyinyir, jangan saling menjelek-menjelekkan, jangan saling menyebar fitnah, jangan saling menebar aib, jangan saling semua. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kalau bersaudara, maka luka di hati teman, luka di hati kita. Kalau bersaudara seperti satu tubuh,
di mana kaki yang luka, kepala ikut berpikir bagaimana menyembuhkannya, bukan mengumbar aib luka. Tangan pun akan berpikir untuk membalutnya, bukan ikut menyebarkan berita-berita hoaks yang akhirnya membuat perjuangan selalu kandas. Karena terlalu banyak ada orang-orang yang bodoh dalam perjuangan di sekitar kita, akhirnya terpecah belah, akhirnya saling tuduh hianat, saling tuduh. Inilah yang membuat rusaknya perjuangan. Inilah yang kemudian diteprok-teproki oleh musuh Islam yang 3 sebelumnya. Musuh-musuh Islam yang seperti ini tidak akan pernah berhenti untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka senantiasa tidak akan pernah berhenti. Yuridun, senantiasa fi'il mudhari', ingin yang fi'il mudhari'. Yuridun, mereka senantiasa terus-menerus ingin memadamkan cahaya Allah. Apakah cahaya Allah itu, saudara? Apakah matahari? Bukan. Apakah bulan? Bukan. Cahaya Allah adalah Al-Quran yang keluar dari para mulut para da'i, para ulama, para habaib, para kiai yang menebarkan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah dan penuh tanggung jawab kepada umat. Inilah yang dipesankan. Tetapi jangan takut, saudara. Wallahu mutimmu nurihi. Allah pasti akan tetap menyempurnakan cahayanya. Demi Allah, Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang kafir enggak suka. Kalimat yang terakhir, walaupun orang kafir enggak suka, ini sebagai barometer siapa musuh yang sebenarnya. Musuh kita adalah orang kafir, zalim, munafik, musyrik yang senantiasa memerangi, bukan sesama umat Islam, bukan sama umat yang mengagung-agungkan Rasulullah, mengagung-agungkan Allah dan Rasulnya, mengagung-agungkan kiblat dan Ka'bah dan Qur'annya, yang semuanya merupakan satu tanda bahwa kita bersaudara. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini membuka cakrawala dan pikiran kita semua. Silahkan semua berjuang melalui jalur masing-masing. Ada yang berjuang melalui MPR DPR, ada yang berjuang melalui partai-partai, ada yang berjuang di jalan dengan meneriakkan kalimat takbir menggetarkan hati kaum musuh, ada yang berjuang di kabinet, ada yang berjuang dalam TNI dan Polri, ada yang berjuang dalam karyawan dan BUMN, ada semua berjuang. Intinya semua berjuang bersatu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatikanlah, musuh yang sebenarnya adalah kaum munafik. Di antaranya adalah yang telah nyata-nyata difatwakan oleh majelis ulama daerah maupun pusat, yaitu yang tersesat dan menyesatkan. Di antaranya adalah Ahmadiyah, kemudian Syiah, yang Rafidhah, kemudian dan lain-lain yang bisa dilihat dari keputusan daripada majelis ulama. Mudah-mudahan ini semua menjadi pegangan buat kita semua. Atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur Rasul, dan kepada Rasul, wa ulil amri, dalam makna yang sesungguhnya adalah Majelis Ulama Indonesia sebagai pemegang fatwa di Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu ayuna sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tsumma usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul
Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekhusyuk-khusyuknya doa, dengan khusyuk dan serius dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Bapak Ibu yang mengaminkan dan kemudian menjadikan Indonesia kita ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang berpancasila, yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai beragama. Mudah-mudahan negeri yang selalu bersatu di atas segala perbedaan, negeri yang tetap berbineka tunggal ika yang akan kita tinggalkan bagi anak cucu kita di negeri yang aman tentram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma mazik jam'ahum, Allahumma satit samlahum, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada Indonesia ya Allah pemimpin yang bertakwa ya Allah, pemimpin yang selalu memperhatikan rakyatnya ya Allah, pemimpin yang selalu adil ya Allah, yang menerapkan segala keadilan bagi seluruh warga ya Allah. Ya Allah, angkat bagi kami pemimpin yang saleh, pemimpin yang mukmin, pemimpin yang muttaqin, pemimpin yang selalu memperhatikan rakyatnya ya Allah, pemimpin yang jauh dari kebohongan, pemimpin yang jauh daripada kemunafikan, pemimpin yang senantiasa membawa rahmat lil alamin, pemimpin yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah persatuan dan kesatuan di antara kami ya Allah. Buanglah segala iri dengki di antara kami ya Allah. Jadikanlah kami senantiasa bersatu ya Allah, demi mulusnya segala perjuangan dan cita-cita kami ya Allah, menjadi rakyat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah cita-cita kami ya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.